وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita insyaallah lanjutkan kajian kajian kitab Bulugh al-Maram, masih di kitab At-Taharah di bab pembatal wudu, nawaqid al-wudu. Kita sekarang di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Betul atau tidak tuh? Iya. Insyaallah kita mulai dari hadis itu sampai mungkin 7 atau 8 hadis berikutnya. طيب سم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولأستاذنا وللحاضرين وللسامعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يذكر الله على كل أحيانه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatannya. Diriwayatkan oleh Muslim dan disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari. Taib, zikir tidak dipersyaratkan untuknya wudu. Tidak harus seseorang berzikir dalam keadaan suci, tidak harus. Tapi ada macam zikir yang diwajibkan dalam keadaan bersuci, ada dalam keadaan suci. Di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana Rasulullah SAW yadhkur. Rasulullah SAW yadhkurullah, yaitu zikir pada Allah ala kulli ahyani, dan ala di sini bermakna fi, yaitu fi kulli ahyani, di setiap waktunya. Diriwayatkan hadis ini oleh Muslim dan allaq al-Bukhari di ta'liq oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan ini berarti hadis muallaq. Hadis muallaq versi Imam Bukhari. Maksud dari muallaq yaitu hadis yang dihapus dari awal sanadnya ya sampai akhir sanadnya. Dan mungkin hanya disebutkan perawi dari kalangan sahabat saja kadang-kadang. Jadi hadis ini sarih dari riwayat Muslim dan muallaq dari riwayat Bukhari. Dan hadis ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Lafalnya kana Rasulullah SAW yadhkurullah.
dengan adanya lafal kana kemudian fi'il mudhari' ini menunjukkan kathratut tikrar dan al-mudawamah. Seringnya berulang dan continue atau konstan. Ya, maka ini menunjukkan Rasulullah SAW sering dan selalu berzikir kepada Allah, apalagi dengan ada tambahan kalimat ala kulli ahyanih, di setiap waktunya. Kita fahami baik-baik dan kita explore makna dari yadhkur atau zikir. Zikir atau zikrullah maknanya adalah kullu ma yudhakkaru billah atau kullu ma yudhakkiru billah bisa. Segala yang mengingatkan seseorang dengan Allah atau pada Allah, maka itu zikir. Baik dengan qalbunya, dengan lisannya, maupun dengan amalan zahir. Maka zikir itu mencakup semuanya. Segala amalan yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas, maka itu termasuk zikir dalam makna umum. Dalam makna umum. Adapun lebih khususnya, zikir itu adalah apa yang terlisankan dari hal yang mengingatkan dia pada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian ulama memutlakkan zikir adalah wirid. Zikir adalah wirid dan ini sahih secara makna khusus. Jadi makna zikir ada makna yang wasi', ada makna yang sangat umum, yaitu segala apapun yang mengingatkan pada Allah, baik qalbu, lisan maupun anggota tubuh, selama itu adalah amalan saleh, maka itu zikir. Ini makna yang umum sekali. Ya, mencakup di dalamnya apa? Bahkan bersiwak itu termasuk zikir, padahal tanpa ada lisan yang menjadi medianya. Selama dia bersiwak karena ittiba' kepada sunnah, maka itu termasuk zikir dengan makna apa? Makna umum, luas. Kemudian kalau dikhususkan atau dikerucutkan, lebih disempitkan, maka zikir itu dimutlakkan pada lisan. Dimutlakkan pada lisan, zikir lisan, di lisan. Ya. Nah, zikir lisan ini yang disebut sebagai wirid. Apapun yang terwiridkan dari wiridan, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, doa, segala wiridan yang ada di Al-Quran Sunnah, atau tilawah Al-Quran, maka ini semua termasuk zikir. Dari segi khusus. Ya. Kalau misalnya membaca hadis atau membaca matan ilmu atau membaca kitab dengan lisan, apakah ini termasuk zikir? Secara khusus tidak termasuk, tapi secara umum masuk zikir. Oke, faham enggak ikhwan? Misalnya tadi antum membaca dengan lidah antum an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Antum membaca itu tadi secara wiridan, itu bukan wiridan. Tapi secara zikir makna umum, ya itu termasuk zikir. Ya. Kalau misalnya ada seorang dari antum yang keluar dari kamar mandi, kemudian dia lupa mengucapkan ghufranak, dan antum tahu dia lupa, antum ingat, antum udah baca zikir setelah keluar dari WC belum? Oh iya, ghufranak katanya. Karena antum ingatkan. Pertanyaan anak, antum mengingatkan dia, ini zikir bukan? Zikir dengan makna umum, masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya enggak? Nah, dia mengatakan kemudian karena antum ingetin, akhirnya dia bilang apa? Ghufranak. Dia mengatakan ghufranak ini masuk ke dalam zikir yang mana?
secara khusus karena itu termasuk wirid yang disunahkan, lafal wiridan yang atau doa yang disunahkan. Oke? Baik, kemudian zikir makna lebih khusus ini biasa yang disebut wiridan. Bacaan lah. Bacaan yang ada di Al-Quran atau di As-Sunnah. Bagaimana bedanya dengan tilawah? Dan apa bedanya dengan doa? Doa dan tilawah itu pasti termasuk zikir. Ya enggak? Tapi tidak semua zikir itu berarti doa. Dan tidak semua zikir mesti tilawah. Faham ya ikhwah? Ana ulangi ya. Di sini kan ada zikir secara makna lisan, zikir secara lisan, makna khusus. Apa bedanya zikir, doa dan tilawah? Kalau misalnya zikir itu lebih umum pasti. Semua doa dan semua tilawah itu pasti berupa apa? Zikir lisan. Tapi tidak semua zikir berarti doa. Enggak kan ya? Tidak semua zikir berarti tilawah. Enggak juga. Doa itu kan di sini maknanya meminta pada Allah. Ya. Maka zikir yang berupa doa umumnya pantas diaminkan. Tapi zikir yang bukan berupa doa tidak ada amin padanya. Ngerti enggak antum? Misalnya anak bilang, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini zikir enggak? Zikir. Ada di Al-Qur'an ya. Dan ini doa bukan? Doa. Ahsan. Dan Anda mengatakan itu karena pengen mendoakan buat kita semua supaya dapat pasangan dan anak-anak yang menjadi qurratu a'in. Antum aminkan enggak? Kenapa diaminkan? Karena doa. Oke, karena doa. Adapun zikir yang berupa statement, bukan permintaan pada Allah tetapi berupa wirid yang formatnya afirmatif statement, maka dia tiada amin setelahnya, enggak ada amin setelahnya. Ya. Seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, enggak ada amin. Ya, karena dia wirid mutlak, dia wirid zikir. Tanpa doa, tanpa permintaan. Faham ya di sini insyaallah? Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka ini tiada amin. Doa umumnya diamini. Adapun wirid yang tanpa maksud doa itu tidak diamini setelahnya, maka cukup baca saja. Ya. Misal anak katakan ke antum, semoga Allah Ta'ala merahmati antum semua. Antum aminin enggak? Anda mengucapkan ini termasuk zikir enggak, ikhwan? Zikir. Doa enggak tadi? Doa. Tilawah bukan? Bukan. Taib. Maka antum aminin karena doa. Tapi kalau misalnya Anda bilang ke antum, Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan antum memberikan antum wajah yang rupawan, Masya Allah. Antum aminin enggak? Ya enggak kan? Tapi ini termasuk memuji. Subhanallah, Masya Allah. Allah Ta'ala berikan antum wajah yang rupawan. Ya. Ini memuji, bukan doa. Ada subhanallah, ada Masya Allahnya juga. Kalau antum aminin, berarti antum enggak rupawan. Ya enggak? Masya Allah. Allah Ta'ala memberikan antum wajah yang rupawan. Kata amin. Oh, berarti kan kesannya antum apa? Enggak rupawan dan anda sedang berdoa. Maka karena ini bukan doa, antum enggak perlu aminin. Ini statement. Ya. Di doa kunut, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawall. Ini dari sahabat atau tabi'in ya, bukan dari Rasulullah. Wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu amin semua tuh.
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Amin enggak? Enggak amin, karena fa innaka taqdi, engkaulah yang memutuskan dan tidak ada yang memutuskan untukmu. Wala ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini kalimat zikir atau doa? Termasuk zikir. Walaupun bisa dikatakan doa, tapi dia kan bukan permintaan, maka tiada amin di sini. Maka ketika antum Allahumma hdina fi man hadait, antum aminin? Amin. Wa afina fi man afait, aminin enggak? Wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Enggak. Tapi semua ngaminin. Karena apa? Karena enggak paham. Ya. Itu kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sama kayak kita ngomong tabarakallah, masyaallah. Antum ya jangan mengaminin. Amin. Ya enggak lah. Orang kita tuh kayak gitu. Apa-apa kok bahasa Arab dianggap Al-Qur'an aja, dianggap lagi doa aja. Iya. Iya. Oh misalnya ceramah, kana ghulamun yasriqu mazbalatan. Amin. Antum tahu enggak artinya? Ada seorang anak kecil nyolong tempat sampah. Amin. Tentang bahasa Arab diaminin. Ya. Apa bedanya dengan tilawah? Tadi zikir itu umum, tilawah pasti zikir, tapi tidak semua zikir itu tilawah. Tergantung dengan lafal dan tergantung dengan niatan. Tergantung dengan lafal dan tergantung dengan niatan. Zikir, doa dan tilawah. Tilawah itu pasti zikir, pasti itu bermanfaat dan tidak semua tilawah itu tidak semua zikir itu tilawah. Tilawah berarti kan khusus membaca apa? Al-Quran dengan qiraat yang memang masyhur. Baik qiraat sab'ah atau qiraat asyrah. Adapun selain dari itu masuk 13 dan seterusnya itu qiraat syadzah, tidak dipakai. Ala kulli hal, antum ketika membaca qiraah atau tilawah, dan ini pahala paling besar. Satu huruf 10 pahala. Taib, di sini kalau antum niatkan tilawah, maka ini termasuk apa? Zikir dan harus memenuhi adab-adab tilawah. Atau perlu memenuhi adab-adab tilawah. Karena yang sedang antum baca, niatan baca Al-Quran. Nah. Bagaimana dengan misal antum pengen berdoa di ruku' atau di sujud antum? Sementara di sujud dilarang kita membaca Al-Quran. Sementara doa yang antum panjatkan di sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah misalnya. Itu ada di surat Al-Baqarah. Apa hukumnya berdoa dengan seperti itu dari Al-Quran di sujud kita, padahal kita dilarang baca Al-Quran dalam sujud? Hukumnya apa? Hukumnya boleh jika niatan antum berdoa bukan tilawah. Paham enggak? Oke? Niatan antum adalah wirid atau doa bukan tilawah, maka boleh. Nah, baik. Sampai sini paham ya udah ya? Maka ala kulli ahyani di setiap waktunya. Namun hal ini ditaksis, dikhususkan, dikecualikan, yaitu membaca Al-Quran ketika junub. Membaca Al-Quran ketika junub itu tidak diperbolehkan sampai dia mandi junub. Dan banyak atau kebanyakan ulama juga tidak membolehkan membaca Al-Quran untuk perempuan yang sedang haid atau nifas. Namun untuk perempuan haid dan nifas, maka yang lebih sahih adalah diperbolehkan tanpa menyentuh mushaf. Baik, membaca Al-Quran ketika lagi junub. Ini ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba." Nabi SAW membacakan untuk kita Al-Quran selama beliau tidak junub. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka ini menjadi hukum. Ya. Berarti wallahu alam
menurut jumhur ulama ketika junub tidak boleh membaca Al-Quran. Taib. Sekarang kasusnya adalah sepasang suami istri jima sebelum tidur malam. Selepas jima dia wudu. Selesai wudu dia mau tidur. Mereka mau tidur. Boleh nggak baca Al-Quran? Boleh nggak baca? Dia masih junub nggak? Nggak boleh baca Al-Quran. Tetapi kan di antara wiritan sebelum tidur adalah ayat kursi, 3 surat terakhir, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Lalu bolehkah dia membaca itu semua? Jawabannya boleh dengan niatan apa? Wirid sebelum tidur. Wirid berarti zikir sebelum tidur. Al-adhkar qabla naum. Adapun kalau dia maksudkan dengan membaca 3 surat terakhir, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi, kalau dia lakukan itu dengan niatan tilawah maka enggak boleh. Karena dia sedang dalam keadaan apa? Junub. Begitu juga kalau dia membaca surat Al-Mulk pas lagi junub, tidak boleh. Karena itu satu surat panjang yang mana seseorang tidaklah membacanya melainkan pasti dalam rangka tilawah. Ya, karena panjang. Hurufnya begitu. Oke? Sampai sini paham enggak antum, ikhwan? Misal juga ba'da subuh antum junub. Namun antum pengen zikir pagi petang dan di dalamnya ada 3 surat terakhir dan juga ayat kursi. Pertanyaannya, boleh enggak dia membaca itu semua? Boleh dengan niatan zikir pagi petang. Dengan niatan wiritan, bukan dengan niatan murajaah atau tilawah. Oke? Maka kalau seorang junub dia mau murajaah enggak boleh. Melainkan dia harus apa? Mandi junub. Taib. Jadi pengecualian pertama, tilawah Al-Quran ketika junub itu tidak diperbolehkan. Berarti ini zikir yang tidak boleh ketika junub. Yang kedua, zikir ketika kencing, BAB dan jima'. Maka ini enggak boleh. Karena itu sama sekali bukan tempatnya. Zikir ketika kencing, pipis, BAB dan ketika jima'. Taib. Bagaimana kalau ketika jima'? Seseorang atau pasangan suami istri mungkin merasakan nikmatan, kemudian dia bilang subhanallah, masya Allah, la haula gitu misalnya. Karena kebiasaan zikir. Maka yang afdal adalah dia berusaha untuk tidak melafalkan itu bukan karena tidak mau berzikir, melainkan karena kurang pantas. Adapun kalau keceplosan dimaafkan dan tidak berdosa insyaallah. Ya begitu. Allahu a'lam. Ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan salat namun tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan beliau menyatakan hadis ini lemah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berihtijam. Apa itu ihtijam? Berbekam. Ya, kemudian dan salat, berbekam dan salat walam yatawadda. Dan beliau tidak berwudu. Mafhum dari hadis ini apa? Bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan wudu. Al-hijamah yaitu berbekam tidak membatalkan wudu walaupun keluar darah yang banyak. Ya. Dan berbekam kan itu dengan kesengajaan. Namun bagi ulama yang menajiskan darah yang mengalir, maka mewajibkan tentu harus dibersihkan darahnya, jangan sampai menempel baju ataupun badan. Karena itu dianggap najis. Dan tidak ada darurat untuk tetap melekat di badan darah itu. Ya, begitu. Hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan hadis ini dhaif. Makanya kata Ad-Daruqutni sendiri
hadzal hadits laisa bil qawi, laisa biqawi, atau dalam periwayatnya ada seorang bernama Saleh bin Muqatil yang dihakimi oleh Ad-Daraqutni laisa bil qawi. Ya. Tidak kuat. Dan juga ada perawi lainnya Sulaiman bin Daud yang mana perawi ini adalah majhul. Ya, ajaib perawinya Sulaiman bin Daud. Karena Sulaiman ya bin Daud memang. Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Daud. Masa ini Nabi Sulaiman meriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi ini Sulaiman bin Daud ini perawi majhul. Ya, majhul itu ada dua kemungkinan, ikhwan. Ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhulul ain itu enggak tahuan siapa orangnya. Majhulul hal orangnya ketahuan, tapi fikrahnya, madhabnya, manhajnya, kethiqahannya tidak diketahui. Itu namanya majhul al-hal. Ya, gitu ya. Misal antum pernah dengar nama seorang ustaz. Nama ustaznya misalnya Ustaz Sulaiman bin Putra misalnya. Pakai B, Putra. Sulaiman bin Putra. Nah, antum sering dengar, tapi antum enggak tahu siapa orangnya, enggak kenal, maka ini majhul apa? Majhulul ain. Sulaiman bin Putra yang mana orang enggak tahu. Ini namanya majhul al-ain. Ya. Karena enggak ketahuan yang mana orangnya. Taib. Kemudian ada seorang alim, seorang ustaz bernama Fahmikin. Namanya Fahmikin. Nah, ma'ruf, semua orang tahu yang mana orangnya, Ustaz Fahmikin ini. Ya. Namun namun antum tidak tahu sebenarnya mazhab dia ini apa. Kemana, ke sunnah atau enggak, kita enggak tahu. Antum enggak tahu. Maka ini ma'lumul ain tapi majhulul hal. Kondisi pemikiran dia, thiqahnya dia enggak ketahuan. Begitu. Mana yang lebih mending? Sulaiman atau Fahmikin? Siapa yang lebih mending, ikhwan? Ana yang lebih mending karena ana ketahuan. Ma'lumul ain, ma'lumul hal insyaallah. Tapi Allah lebih tahu tentang diri kita masing-masing dan dosa-dosa kita. Ya. Makanya dalam ilmu, dalam masalah tautsiq atau dalam masalah ta'dil, jarh wa ta'dil, banyak ulama jarh wa ta'dil ketika menjarah seseorang dia juga khawatir ketika mengatakan fulan enggak thiqah, fulan enggak ini, fulan jelek hafalannya dan seterusnya, ada kekhawatiran gitu loh. Khawatir salah penilaian, khawatir ternyata orang itu walaupun kita tidak thiqahkan ternyata di sisi Allah lebih afdal, misalnya kita enggak tahu. Ya. Dan juga ketika seseorang merekomendasikan dirinya atau dia direkomendasikan, biasanya alim itu malah lebih khawatir. Karena apa? Karena orang-orang yang merekomendasikan hanya melihat secara zahir. Tapi Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Makanya hati-hati ikhwan, jangan merasa kalau misal kita ini adalah person yang recommended, yang dianggap, dikenal baik, jangan merasa bahwasanya kita sudah pantas dapat itu ketika memang ternyata kita masih banyak dosanya, ya. Baik. Nah, hadis ini memang dhaif. Namun karena aslul mas'alah mendukung hadis ini, maka maknanya sahih. Aslul masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Asasnya adalah bahwasanya pada asalnya seseorang yang berwudu itu tidak batal wudunya. Itu pada asalnya. Gitu loh. Maka hadis ini mengembalikan kepada asal masalah. Ya, dan itu sahih. Taib. Ya, fadhal. Bismillah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ainu wika'us sahi fa idza namatil 'ainani istatlaqal wika'u. Mata adalah tali pengikat bagi dubur. Maka apabila mata tertidur, lepaslah tali pengikat itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani dan dia menambahkan man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Tambahan di dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Ali radhiyallahu anhu tanpa lafaz istatlaqal wika'u, lepaslah tali pengikat itu, dan dalam kedua sanadnya terdapat kelemahan. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'an. Wudu itu hanya wajib bagi orang yang tertidur, wajib bagi orang yang tidur dengan berbaring. Dalam sanadnya terdapat kelemahan. Kali ini tentang tidur. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Dan kalau membatalkan, maka apa parameternya? Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, al-'ainu wika'us sah. Mata itu adalah tali pengikat apa? Sah di sini apa? Sah atau sih baca ya situ. Sah. Ya. Dubur ya. Mata itu pengikat dubur. Maksudnya apa? Fa idza namatil 'ainan istatlaqal wika. Ketika kedua mata itu tidur, maka lepaslah tali pengikat dubur itu. Artinya orang kalau misalnya tidur, enggak ngerti dia kalau dia kentut apa enggak. Ya. Makanya tidur itu madhinnatu naqdil wudu. An-naum yang sahih kaidahnya adalah an-naum madhinnatu naqdil wudu. Dibandingkan dengan kita katakan an-naum naqdul wudu atau naqidul wudu. Ya. Ada di sini. Taib, apa beda dari keduanya? An-naum di sini yang pertama, umumnya ulama mengatakan an-naum naqidun lil wudu. Kalau yang pertama berarti vonis bahwasanya tidur pembatal wudu mutlak. Yang mana menjadikan apa? Memberikan pemahaman bahwasanya tidur gimana kayak gitu. Yang namanya tidur ya udah batal wudunya gitu loh. Namun yang lebih sahih adalah ini. An-naumu madhinnatu naqdil wudu. Itu yang lebih sahih. Iya. Tidur adalah madhinnah. Tidur itu berpotensi membatalkan wudu. Beda loh. Ya. Tidur itu berpotensi atau memberikan dugaan membatalkan wudu, memberikan persangkaan. Ya. Bisa paham bedanya, kawan? Kalau antum pakai pertama berarti ini memvonis bahwasanya tidur itu secara absolut batal wudunya. Tapi yang kedua itu harus dilihat indikasinya. Harus dilihat ketepatannya. Naum atau tidur berpotensi membatalkan wudu. Mana yang lebih sahih? Yang kedua yang lebih sahih. Iya. Karena kalau yang ini antum tidur di kajian langsung berarti batal dong. Ya. Jadi yang sahih adalah
An-naumu laisa binaqidhin li dzatihi. Ya. Beda dengan durat atau fusa atau baul atau ghaid, kentut, BAB, kencing, itu secara zat sudah membatalkan wudu. Keluar madhi, kan? Adapun naum laisa binaqidhin li dzatihi. Tidur itu bukan pembatal wudu secara zat. Jadi sebenarnya bukan di tidurnya, tapi di potensinya. Ketika potensi itu terbuka lebar, maka dianggap sebagai pembatal wudu. Nah, masalahnya bagaimana pembatasan potensi atau tidaknya itu? Maka dibedakan antara an-naum al-mustaghriq dengan an-naum al-yasir. Ini bukan nu'as ya. Kalau nu'as itu enggak masalah ya, nu'as itu. Nu'as itu yang masih ya matanya yang masih kelihatan lah hitamnya gitu loh. Atau yang kayak nu'as ya ngantuk, namanya ngantuk. Ya. Tapi kalau an-naum al-yasir itu tidur ringan yang mana masih bisa merasakan, ya, indranya masih ada yang berfungsi dengan baik untuk menerima info sekitar, gitu ya. Jadi ihsas dan hawasnya itu masih berfungsi baik. Paham? Ihsas itu berarti kan rasa gini loh, ihsas. Orang kalau cuma tidur kecil, diginiin, dia tahu, ngerasa. Paham enggak? Kalau dia tidur di khutbah Jumat, naum yasir, dia masih dengar khatib berbicara. Ini naum yasir, tidak batal wudu, yang sahih tidak batal wudunya. Ini kabar gembira buat antum. Kabar buruknya untuk sebagian dari antum, kalau misalnya sudah enggak ngeh dengan perkataan khatib, udah tidur, bahkan ngoroknya gede, maka ini dianggap batal wudunya. Ya. Dan dia tidak perlu mengecek ke temannya setelah qomat kan, Allah Akbar kan mau bangkit tuh, mau sholat Jumat tuh. Khatib sudah selesai nih. Dia, tadi saya kentut gak ya? Enggak perlu tanya, antum wudu aja sana. Karena kentut itu enggak harus dicek oleh tetangga. Ya kan? Enggak harus antum tabayun dulu ke orang, antum tadi denger enggak anak kentut? Enggak. Tapi ada memang orang yang tidurnya lumayan dalam, dia kentut. Di khutbah Jumat, di pas Jumatan. Akhirnya setelah dia bangun pas qomat, sampingnya kemudian apa? Ngingetin, afwan Pak, tadi Bapak kentut. Wah, so tahu kamu. Saya aja yang kentut aja enggak ngerasa. Ya enggak ngerasa kan sampai tidur. Enggak. Mana buktinya? Enggak ada. Masa saya harus ngerekam Pak, gitu kan? Nah, jadi naum yang mustaghriq, yaitu tidur yang membuat ihsas dan hawas itu tidak aktif secara normal. Oke? Ihsas itu adalah rasa di kulit. Oke? Adapun hawas itu adalah fungsi indera. Begitu. Kalau dia masih dengar, yang di sekitar masih dengar suara ustadznya, maka ini belum sampai tidur mustaghriq. Meskipun sudah mulai ngorok sedikit. Kan kadang ada tidur ringan tapi ngoroknya sedikit. Gitu. Nah, itu belum disebut mustaghriq. Ya. Antum ngantuk enggak, ikhwan? Ada yang ngantuk di sini? Kadang di kajian, bukan kadang ya. Anda nanti siang kajian di Antam, insyaallah. Bukan kajiannya di Antam, bukan di Antam. Itu kajian yang paling harus nerima kenyataan. Kenapa? Karena jumhur itu seperti bersepakat untuk tidur. Jumhur, bayang jumhur, beneran. Dari puluhan orang itu jumhur. Anda harus sabar itu. Dan harus menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Bayangin aku. Antum isi kajian dan
Ana juga ngantuk, bukan hanya karena ketularan, emang udah capek. Terus diprovokasi oleh mereka. Tidurlah gitu. Iya beneran. Sampai anak kadang-kadang diantam itu udah payah mata. Jadi alhamdulillah karena udah biasa isi kajian, lidah Allah Ta'ala mudahkan berbicara. Perjuangan anak bukan di mengolah kata lagi sekarang. Perjihad anak itu di menahan mata dan menahan malu. Karena kalau anak gubrak jatuh, sementara direkam kan malu anak. Pas gubrak jatuh mungkin yang tidur pada bangun, weh akhirnya ustadznya tidur gitu. Tuh, Senin zuhur biasanya gitu tuh. Namun karena anak memaklumi ya, karena ikhwan kita mereka kerja mungkin capek dan mungkin di mana lagi mereka bisa tidur, di mana lagi mereka dinina bobokkan gitu kan. Makanya anak rela-rela aja alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau antum jangan, masih pagi ini antum tidur keterlaluan. Walaupun sebagian ada kan anda lihat sudah mulai menuju ke alam lain. Kita lihat di sini al-ainu wika'us sah. Fa idza namatil ainan istatlaqal wi'a. Ketika kedua mata itu tertidur maka lepaslah tali ikatan dubur. Dan dalam riwayat At-Tabrani beliau menambahkan, Rasulullah SAW menambahkan, wa man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ya. Nah, di semua sanad ini dan termasuk juga dalam riwayat Abi Dawud istatlaqal wika. Al-muhim semuanya ini dihakimi sebagai hadis yang dhaif. Dihakimi sebagai hadis yang dhaif. Nah, dalam riwayat Abu Dawud juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu dari Nabi SAW, innamal wudu'u ala man nama muttaji'a. Sesungguhnya wudu itu dikhususkan untuk orang yang tidurnya apa? Muttaji'. Berbaring, muttaji'. Muttaji' itu sama mustalqi serupa tapi tak sama. Mustalqi itu celentang. Muttaji' itu berbaring. Oke? Berbaring itu bisa berbaring ke kanan, bisa berbaring ke kiri. Dan bisa juga mustalqi atau mustalqin itu bisa juga disebut muttaji'. Al-muhim rebahan, mau kanan ke, mau kiri ke, mau ya telentang ke, itu semua muttaji'. Dan celentang atau telentang itu mustalqi. Ya. Nah, kalau seseorang tidurnya dalam keadaan berbaring atau rebahan, dalam hadis ini, tapi hadis ini dhaif juga, itu diwajibkan atasnya wudu. Ya. Lalu bagaimana dong? Ini menunjukkan bahwasanya tidur pada dasarnya tidak ada dalil yang betul-betul spesifik yang menyatakan bahwasanya tidur itu secara zat membatalkan wudu. Namun karena secara kenyataan orang yang tidur maka potensi kentutnya itu ada atau memegang kemaluan atau itu, maka dihakimi oleh jumhur fuqaha pembatal wudu. Tidur itu membatal wudu. Namun batasannya apa? Batasannya yang tadi kita sebutkan. Naum amiq atau mustaghriq dengan tidur yang yasir. Taib. Fadal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dalam salatnya, lalu dia meniup di dubur orang tersebut, maka dikhayalkan kepadanya bahwa dia telah berhadas
padahal dia tidak berhadas. Apabila dia merasakan hal itu, maka janganlah dia meninggalkan salatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau kentutnya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan asalnya di Sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid, dan dalam riwayat Muslim terdapat hadis senada dari Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', "Idza jaa ahadakumus syaitanu faqala innaka qad ahdathta faqul kadzdzabta." Apabila syaitan mendatangi, Falyaqul apa? Falyaqul kadzdzabta. Ya. Apabila syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dan berkata, sesungguhnya kamu benar-benar telah berhadas, maka hendaklah dia berkata, kamu telah berdusta. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz falyaqul fi nafsihi, hendaklah dia berkata dalam hatinya. Baik. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis dan beberapa riwayat atau redaksi yang berbeda yang menunjukkan bahwasanya di antara tugas syaitan adalah memberikan was-was dan keraguan kepada anak Adam walaupun dalam masalah taharah. Kenapa mereka kok seperti itu? Karena ini membuat keraguan dalam salat, mengganggu salatnya. Ya, dan ini merupakan kepentingan untuk syaitan untuk mengganggu salatnya seorang hamba. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berkata, "Ya'ti ahadakum asy-syaitanu fi salatih." Seorang dari kalian syaitan akan datang kepada seorang dari kalian di salatnya. Mungkin pertanyaan gini, ikhwan. Kok bisa ya? Bukankah kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan al-waswas, itu syaitan. Al-khannas itu syaitan. Disebut khannas karena yakhnisu indama dzakara al-'abdu rabbah. Syaitan disebut khannas karena akan ngelipir ke jauh kalau misalnya hamba itu berzikir kepada Rabbnya. Adapun kalau hamba itu mulai lalai lagi, maka syaitan akan mendekat. Faham ya? Kan gitu syaitan biasanya. Lah ini kok malah pas lagi sholat, kok malah setannya mendekat gitu loh, paham ya? Bukannya justru harusnya setan malah menjauh gitu kan? Dan semuanya takdir Allah. Allah Ta'ala inginkan semuanya terjadi sebagai ujian. Maka kita katakan bahwasanya secara umum, bahkan secara mutlak pada apapun kasus, sebenarnya syaitan itu menjauh ketika seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika syaitan merasa adanya kesempatan untuk merusak zikir seorang hamba, maka syaitan ini akan berusaha untuk merusaknya, mendekatinya untuk merusaknya, bukan mendekatinya karena ingin berdekatan padanya, tapi ingin merusak ibadahnya, merusak zikirnya. Maka itu jawabannya. Ya. Dan kalau ternyata dia bisa menangkal itu semua dengan zikir dan pemahaman yang benar, maka syaitan itu akan menjauh. Tapi pada umumnya syaitan akan mendekati orang-orang yang sedang salat dengan tugas, dengan suatu misi, ya. Makanya dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ada syaitan yang takhususnya digangguin orang salat. Nama syaitannya Khanzab. Bentuknya Allahu a'lam. Dan konsentrasinya itu ada di dubur dan di kepala. Di dubur supaya perutnya merasa terganggu. Di kepala supaya pikirannya diganggu. Jadi mikir kemana-mana. Ya. Tetapi syariat Islam untuk menangkal syaitan-syaitan seperti ini itu ada. Sehingga antum nggak boleh bikin ritual sendiri. Antum keganggu pikirannya, malah mikir barang yang hilang dalam sholatnya. Antum nggak boleh bilang, ukhruj ya Khanzab, ukhruj ya Khanzab. Nggak boleh kayak gitu. Karena nggak ada dalilnya, nggak boleh kayak gitu. Bid'ah nanti. Tapi berta'awudlah atau apa? Meludah ke sebelah kiri, ludah kecil, meniup atau meludah.
Maksudnya meludah tapi seperti meniup. Nafakh gitu. Oke, sekarang ya'ti ahadukum asy-syaitan fi salatih. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa syaitan itu akan datang ke kalian di setiap urusan kalian. Di pengajian datang. Ya, syaitannya datang ke pengajian. Kalau antum bukan syaitannya, jin korinnya mungkin atau syaitan pengen rusak orang yang lagi ngaji, rusak pikirannya atau membuatnya semakin tawadhu', ya, makin ke bawah, ya, makin rendah pala, ya, tidur, ya. Padahal udah semangat sampai majelis tidur. Dan kadang syaitan itu juga memberatkan seseorang kalau mau ke majelis ta'lim atau ke ilmu. Di perjalanan berat rasanya, tapi ketika udah sampai majelis ilmu, hilang semua itu. Itu wallah ana berkali-kali mendapatkan itu. Kenapa setiap jalan ke masjid ini terasa berat banget kepala tuh. Pengen tidur aja, terganggu. Tapi kalau udah sampai masjidnya, mungkin tugas setannya udah selesai. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Maka apa yang dilakukan syaitan ini? Fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha. Maka dia pun meniup di dubur orang tersebut. Ya, ini yang dalam redaksi lain disebut khonzab namanya. Maq'adah yaitu duburnya, bokongnya, pantatnya. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha. Kemudian dikhayalkan kepadanya bahwa dia telah berhadas. Jadi kepala dan juga bokong yang diganggu olehnya. Padahal walam yuhdits, padahal dia belum berhadas. Tapi tidak semua orang ini terkena fitnah ini. Maksudnya tidak semua orang terhasut dengan ini. Ada orang yang memang tetap membangun keyakinan saya tidak berhadas. Ada yang bodoh amat. Ya udah, enggak usah mikirin, lanjut aja salat. Maka fa idza wajada dzalika, kalau dia menemukan hal seperti ini, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka janganlah dia yansarif insiraf anis shalah. Jangan dia melepaskan diri dari jemaah, jangan dia berhenti salat sampai memang benar yasma', dia memang mendengar suara kentutnya, aw yajida riha, atau mencium baunya. Hanya mencium baunya ini dia tahu persis ini bau kentut dia. Iya. Karena sahibul bait adra fihi, adra bima fihi. Tahu enggak artinya? Sahibul bait atau ahlul bait, sahibul bait adra bima fihi. Ngerti enggak artinya? Antum kan udah belajar bahasa Arab, ikhwan. Sahibul bait artinya apa? Pemilik rumah. Adra lebih tahu bima fihi, apa yang ada di dalam rumah. Sahibul durat adra birihihi. Ya enggak? Pemilik angin itu lebih tahu. Ini punya saya ini mah. Enggak ada tulisan saya, ini udah signaturnya saya nih gitu. Ini udah andalan saya ini. Kalau dia tahu betul ini punya dia, berarti khalas. Tapi itu kalau memang perutnya sakit atau ada rasa gitu. Cuman enggak ada suara, tapi baunya ada. Ini bau saya nih. Ya. Sampingnya temennya lagi sholat juga. Gue tahu nih bau siapa nih, bau dia nih. Bukan punya saya nih mah. Gitu. Ya. Nanti kalau benar dia tahu itu punya dia atau emang khas bau dia, maka insarif. Kemudian dari hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukumus syaitan." Jika syaitan mendatangi seorang dari kalian, maka berkata, "Innaka ahdathta." Udah kamu tuh batal lo. Tadi batal lo kamu. Maka falyaqul kadzabta.
bohong. Ini manhaj yang benar dalam menangkal dan menanggulangi bisikan syaitan, ikhwan, dalam salat maupun lainnya. Iya. Masalah suudzon, persangkaan buruk, kekhawatiran masa depan, itu banyak dari syaitan itu. Memang kadang kekhawatiran masa depan ada indikasinya, ada. Kalau emang indikatornya kuat, antum antisipasi tapi tetap tawakal Allah. Jangan antum dikuasai oleh syaitan dengan kekhawatiran yang dibuat semakin berlebih sehingga antum terjaring di perangkap syaitan. Ya. Begitu juga dengan perasaan kalau di sana tuh kayaknya ada kuntilanak, itu kadzabta. Di sana ada kuntilanak, di sana ada wowo, di sana ada wewe, di sana ada. Iya. Gitu. Ini kalau kuntilanak ini wow. Genderuwo di sini. Di situ kayaknya ada kalong wewe. Di sini ada pocong. Di situ ada Mas Arif, di situ ada Pak Aga misalnya. Bisikan syaitan. Bilang kadzabta. Apaan sih? Ya. Apaan sih? Ya, setannya bilang beneran, ini beneran memang di situ beneran, Anda enggak bohong, kata setannya. Apaan sih? Gitu. Ya, jadi kalau ada bisikan kayak gitu, dustakan. Ya, dusta. Kalau ternyata pas nengok bener itu ada siapa tadi yang di sini apa teh? Kunti, ya. Ini kan antum, wah enggak bisa dibilang kadzabta ini. Terus gimana? Timpuk aja. Ya, datengin, timpuk, cekek kalau bisa. Iya. Insyaallah. Antum kenapa sih perlu-pelukan lagi antum gimana? Apa sih antum dari tadi berdua? Wah, ini harus dipisahin ini. Salah satunya harus dikarantina ini. Tadi antum ngobrol giran ngomong setan, antum makin belingsakan. Ada apa dengan antum berdua? Ngerasa dah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ada bisikan setan seperti itu tentang suudzon, tentang bayangan-bayangan dan kadzabta, enggak ada. Tapi kalau udah konkret, antum datengin gitu loh. Enggak bisa kalau udah konkret ketemu pocong ini kadzabta. Kata pocong, lah gua enggak ngomong apa-apa, kata pocongnya. Iya. Begitu ikhwan. Muslim itu jangan terhasut dengan bisikan syaitan. Kalaupun syaitannya kelihatan, jangan ketakutan. Ya, karena mereka lemah insyaallah. Tapi bisikan di hati yang enggak kedengeran di telinga, di hati, itu lebih buruk lagi itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Taib, kita cukup sampai sini ikhwan karena ada 9:30 ada kajian lain. Jazakumullah khairul jaza, barakallahu fikum jami'an. Semangat bekerja, semoga berkah harta antum semua dan pekerjaan antum diterima, amal antum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.